Pepera tidak mengikat orang asli Papua. Yang pertama karena Pepera itu bukan permintaan orang Papua, dan Pepera itu juga bukan lahir karena ada masalah di Papua. Karena Pepera itu sendiri lahir bukan karena kebutuhan. Karena orang asli Papua itu sudah menentukan nasib sendiri dengan suara bulat pada tanggal 1 Desember 1961, sehingga orang Papua tidak perlu lagi penentuan nasib sendiri. Karena sejak tanggal 1 Desember 1961 itu seluruh rakyat Papua dengan suara bulat menyatakan kedaulatan mereka. Di sana tidak ada pro dan kontra, maupun di sana itu tidak ada kelompok pendukung NKRI dan juga pendukung Papua Merdeka, tapi seluruh 100% rakyat Papua menyatakan kedaulatan mereka dalam dimediasi oleh pemerintah Belanda sebagai pemerintah resmi, dan sudah difinalisasi pada tanggal 1 Desember 1961. Sehingga Pepera sangat tidak dibutuhkan, kecuali pada saat itu ada pro dan kontra, itu baru Pepera diperlukan untuk memecahkan dualisme kelompok tersebut. Tetapi jika sejak terhitung tanggal 1 Desember 1961 seluruh rakyat dengan suara bulat menyatakan kemerdekaan mereka, maka Pepera itu sangat tidak diperlukan, dan itu hanya produk politik, bukan karena dilahirkan karena kebutuhan dan keinginan orang Papua, tidak. Kemudian yang kedua, Pepera tidak dapat mengikat orang Papua karena dari 800.000 penduduk yang ada, cuman 1.025 orang yang dipilih oleh militer Indonesia untuk terlibat di dalam proses pemilihan tersebut. Nah, sementara dari 1.025 orang itu hanya 80%, hanya 20% yang pesertanya orang Papua. Selebihnya itu adalah orang Nusantara, terutama itu dari orang Ambon, Maluku, dan juga orang-orang Makassar. Ya. 80% itu terdiri dari orang-orang Nusantara, sehingga Pepera itu belum bisa disebut sebagai orang Papua menentukan nasib sendiri, tetapi orang Nusantara yang menentukan nasib orang Papua. Jadi itu sama sekali tidak sah. Walaupun sah, itu sama sekali tidak mengikat orang asli Papua. Kemudian yang ketiga adalah Pepera tidak mengikat orang asli Papua karena proses pemilihan atau Pepera itu sendiri terjadi di bawah tekanan militer, di bawah ancaman, sehingga tidak ada pilihan lain. Makanya sangat tidak masuk akal kalau dalam sebuah pilihan itu 100% memilih NKRI harga mati. Itu bagaimana ceritanya? Itu saja orang awam saya sudah tahu bahwa ada yang tidak beres. Itulah kebodohan orang Indonesia penyelenggara waktu itu. Ya, buat berita acara bahwa 100% orang asli Papua memilih. Coba 1-2 orang itu kasih pilihan lain kah supaya kamu punya kebohongan itu, manipulatif itu tidak terbaca. Tapi dengan kamu bikin berita acara bahwa 100% orang Papua atau peserta itu memilih NKRI harga mati, itu juga sudah menunjukkan bahwa itu tidak terjadi, proses demokrasi itu tidak terjadi di sana. Tapi semua jawaban, semua itu sudah dipersiapkan, hanya dibacakan oleh orang-orang yang sudah ditunjuk dalam tekanan militer yang sangat luar biasa. Karena pada saat proses pelaksanaan itu orang Papua sendiri melawan dan
Akibat dari melawan itu tidak sedikit orang Papua yang dibunuh oleh tentara dan polisi Indonesia pada saat itu. Jadi Indonesia tidak bisa disebut sebagai tamu yang baik, tetapi tamu yang jahat masuk dengan cara membunuh orang asli Papua sambil untuk tujuan merampok kekayaan alam di Papua. Sehingga tabiatnya Indonesia dari awal sudah begitu, maka selamanya akan begitu. Sehingga orang Papua berumah di Indonesia adalah rumah yang tidak aman bagi rakyat Papua. Dan secara jelas Ali Murtopo pernah mengatakan bahwa kami tidak butuh dengan manusia monyet keriting hitam badaki. Ini Indonesia hanya butuh kekayaan alam. Jadi kalau kamu orang Papua mau merdeka, silakan minta sama kamu punya Tuhan Yesus itu untuk taruh kamu di planet mana. Ya, pernyataan itu saya sudah menunjukkan sangat biadab sekali. Masuk di rumahnya orang lain, mengklaim bahwa itu dia punya, nyata sambil merampas hak milik orang lain. Tapi orang yang punya hak, pemiliknya itu disuruh keluar, disuruh menonton. Nah, dan selama 64 tahun ini hasil perampokan itu, ya, orang Papua diikat di pojokan, kemudian mereka yang makan gemuk, ambil semua kekayaan alam dan menikmati, orang Papua tetap menjadi penonton di pojok. Sekali-sekali mereka hanya melempar sedikit tulang, sedikit kulit, sisa-sisa makanan dari Indonesia itu melalui otsus dan lain-lain, yang hari ini pejabat-pejabat orang asli Papua mereka tergiur dan terlena dengan itu makanan-makanan sampah itu. Nah, jadi ingat, Pepera bukan ajang untuk rakyat menentukan nasib sendiri, tetapi itu adalah orang Nusantara yang menentukan nasib orang Papua, dan itu sama sekali tidak mengikat orang asli Papua. Walaupun Pepera itu sendiri tidak mengikat orang asli Papua, karena Pepera itu bukan permintaan orang Papua, tetapi itu keinginan Amerika dan Indonesia untuk mengamankan kontrak Freeport yang sebelumnya mereka sudah tanda tangani pada tahun 1967. Jadi hanya Pepera aja dilaksanakan secara formalitas untuk mengamankan kontrak karya Freeport itu. Karena apabila hasil Pepera itu orang Papua keluar sebagai pemenang, maka konsekuensi logisnya adalah Pepera yang sebelumnya mereka, atau kontrak karya Freeport yang mereka tanda tangan sebelumnya itu akan batal demi hukum, dan mereka tidak mau meminum pil pahit itu, sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk hasil Pepera itu harus NKRI harga mati atau Indonesia keluar sebagai pemenang. Jadi produk politik dengan proses manipulatif sama sekali tidak mengikat orang asli Papua. Jadi saya harap video ini dapat dinonton oleh orang-orang Nusantara dan juga rakyat Papua agar dapat mengetahui kebenaran. Jangan percaya dengan semua sejarah-sejarah mengkosong yang dibangun oleh kolonial, karena kolonial pencuri dimanapun tidak akan pernah jujur, tidak akan pernah mengaku, tidak akan pernah bicara yang jujur. Ya, oleh sebab itu harus cerdas. Terima kasih. Wassalam. Dan jangan lupa bagikan link video ini kepada seluruh orang Nusantara dan kepada siapapun ke grup-grup agar kebenaran ini dapat diketahui oleh seluruh makhluk di muka bumi. Terima kasih.